Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jumpa lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pekan lalu kita diskusi terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara daring. Kemudian pekan lalu kita diskusi tentang partisipasi publik. Hari ini kita akan meneruskan diskusi tentang layanan terpadu. Layanan terpadu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah e-government one stop shop. Sekali berhenti semuanya beres, kira-kira gitu. Jadi one stop shop itu sekali stop semua layanan ada. Ini mirip one stop shopping, kira-kira seperti itu. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Yogyakarta. Dan saya yakin ini bisa menginspirasi kita, menginspirasi Anda untuk melakukan hal-hal yang serupa, penelitian serupa di tempat lain. Karena yang seperti ini sangat konteks spesifik. Jadi setiap konteks itu mempunyai pendekatan berbeda, mempunyai trayektori yang berbeda ketika mengimplementasikan ide serupa dengan ini. Nah, karena sebelum Kota Jogja mengimplementasikan, sebetulnya Kota Jogja juga melakukan studi tiru ke tempat lain, dan tempat lain sudah pernah saya kunjungi juga. Tempat lain tersebut ternyata tidak lebih maju dibandingkan Jogja saat ini. Nah, artinya ada konteks specificity, kekhususan, keunikan setiap konteks. Sehingga menjadi menarik kalau gambaran ini atau pelajaran ini bisa kita coba dapatkan dari tempat yang lain. Ini. Saya mulai dari sini. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, dan nampaknya sampai hari ini masih valid. Kalau tidak valid, tidak saya tayangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy, dan itu mendudukkan Indonesia pada posisi yang terhormat dalam tanda kutip. Birokrasi paling tidak efisien. Jadi birokrasi paling tidak efisien, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut biasanya dengan red tape, pita merah. Pita merah itu menandakan birokrasi yang mengganggu lah, kira-kira seperti itu. Nah, juaranya itu India dan Indonesia. Nah, ini tahun 2010. Nah, kemudian ini kabar buruknya. Ini kabar buruknya. Kabar baiknya ini, di tahun yang sama, laporan dari IFC, International Finance Corporation, itu menempatkan Kota Jogja pada peringkat kelima sebagai birokrasi yang paling efisien ketika terkait dengan izin bangunan, construction license, dari 183 negara atau teritorial yang disurvei. Nah, ini kan ada 2 temuan di tahun yang sama. Yang satu itu paling birokratis, di sisi lain ini lumayan efisien, urutan kelima. Ini kan menimbulkan pertanyaan, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana kita membangun argumen mengapa penelitian seperti ini perlu. Nah, sehingga waktu itu saya mempertanyakan, kok bisa negara yang sangat birokratis, di dalamnya ada kota-kota atau pemerintah lokal yang cukup efisien dalam birokrasi. Nah, ini kan menimbulkan rasa ingin tahu. Dari situlah kemudian saya melakukan penelitian ini. Nah, ini juga bisa Anda gunakan sebagai inspirasi lah. Bagaimana kita membangun argumen. Mengapa kita memilih satu topik penelitian.
ini pertanyaan saya. Bagaimana menjelaskannya? Ini kan tidak mudah menjelaskan mengapa ada yang muncul di antara kerumunan yang banyak tadi. Ini stand out. Nah, kemudian saya mencoba mempertanyakan seperti ini. Bagaimana ide layanan terpadu berbasis teknologi informasi atau e-government one stop shop itu diterjemahkan selama proses pelembagaan. Kita sudah diskusi pekan lalu terkait dengan proses pelembagaan. Jadi sesuatu itu melembaga jika satu, tidak lagi tergantung pada aktor utama. Dua, diterima oleh banyak orang. Tiga, tidak lagi meninggalkan debat. Jadi sudah diterima secara kultural. Nah, itulah tanda bahwa sesuatu itu sudah melembaga. Prosesnya bagaimana? Ini yang ingin saya bagi kepada Anda. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini konsep yang saya gunakan untuk membingkai. Ketika Inggris dipimpin oleh Tony Blair, sekitar belasan tahun yang lalu lah, ada satu konsep yang cukup penting saat itu beredar dan menjadi kajian dari para ilmuwan di bidang administrasi publik. Konsepnya disebut dengan joint up government. Ini kalau di Indonesia kan kira-kira pemerintah yang menyatu gitu. Pemerintahan yang menyatu. Karena layanan-layanannya itu menjadi apa? Terpadu. Nah, manfaatnya apa? Ketika konsep pemerintahan yang menyatu itu diterapkan, manfaatnya banyak. Salah duanya saya tulis di situ. Misalnya menghilangkan kontradiksi dan potensi konflik antar kebijakan yang berbeda-beda. Ini penting. Karena bisa jadi setiap level, bahkan pada level yang sama, kantor pemerintah bisa membuat kebijakan yang tidak selalu sejalan. Meskipun tidak selalu diametral, tapi bisa jadi tidak sejalan. Jalan itu bisa jadi jalan sama tapi berdampingan, sehingga koridornya menjadi lebar. Ketika lebar, maka publik menjadi kesulitan terkait misalnya dengan proses yang semakin panjang, syarat yang semakin berbelit, biaya yang semakin mahal, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang kedua adalah memungkinkan adanya layanan yang mulus. Seamless itu kira-kira mulus lah, lancar gitu. Dan tidak lagi terfragmentasi, terpisah-pisah. Sehingga misalnya ada juga di kota Surabaya misalnya, ada layanan yang namanya Surabaya Single Window, SSW. Jadi ngurus izin, bermacam-macam izin itu dipaketkan. Jadi dengan syarat satu paket, satu salinan, bisa langsung mengurus 3 izin. Yang dulunya itu harus melalui tiga loket lah minimal. 3 loket, 3 bundel persyaratan. Nah, sekarang cukup 1 bundel persyaratan, bisa langsung 3 izin. Itu contoh bagaimana layanan itu bisa menjadi lebih mulus, tidak lagi terfragmentasi. Itu beberapa manfaat. Membayangkannya indah, cuma prosesnya nanti akan kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Masalahnya apa yang ada di lapangan? 2 masalah besar yang menghantui di lapangan adalah masalah koordinasi. Masalah koordinasi terkait dengan tadi kebijakan yang berbeda, ada kepentingan yang berbeda, termasuk kalau Anda sering dengar kan ada ego sektoral dan lain-lain. Itu terjadi di lapangan. Ego sektoral itu hanya ada di Indonesia ya. Istilah ego sektoral itu. Kalau Anda mencari kata-kata itu dalam bahasa Inggris sektoral ego misalnya, Anda search, Anda cari di Google lah misalnya, atau Google Scholar, nanti akan Anda temukan tulisan
Dan Anda cek siapa penulisnya, atau topik, atau lingkup, atau daerah penelitiannya, saya agak bisa memastikan, kira-kira gitu. Itu kalau nggak orang Indonesia nulis, penelitiannya tentang Indonesia. Sebetulnya di komunitas internasional ada juga istilah yang digunakan untuk merujuk hal seperti itu, yang namanya silo thinking. Silo thinking, SILO thinking. Jadi berpikirnya terpisah-pisah, tidak menyatu. Nah, itu nanti terkait dengan nomor 2 juga, integrasi dan organisasi. Ketika koordinasinya bermasalah, integrasinya juga menjadi sulit bisa dicapai. Nah, ini masalah yang nampaknya terlalu sering kita dengar. Cuma tantangannya adalah bagaimana masalah seperti itu yang dianggap sudah menjadi bagian dari sehari-hari itu bisa terselesaikan. Nah, kasus dari Kota Jogja menurut saya menarik. Bagaimana sebuah ide itu ditranslasikan dalam waktu yang cukup lama, tidak selalu berhasil di awal menjadi melembaga, tetapi akhirnya bisa melembaga. Nah, ini konsep lain yang saya gunakan. Jadi di sini saya harapkan Anda juga bisa belajar banyak konsep. Tadi ada konsep join up government, ini ada konsep proses translasi ide. Nah, proses translasi ide ini sebetulnya adalah konsep spesifik yang masih merupakan keluarga besar teori institusional yang pernah kita bahas pekan lalu, tapi ini cita rasa Eropa. Cita rasa Eropa. Jadi satu teori itu bisa banyak cita rasa. Ini cita rasa Eropa. Kalau teori institusional yang kita diskusikan pekan lalu itu kita bicara isomorfisme kan. Mengapa organisasi bentuknya, strukturnya, strateginya kok menjadi mirip. Nah, ya. Itu salah satu poin teori institusional tapi agak warna-warna Amerika Utara. Amerika Serikat itu Amerika Utara. Nah, yang ini warna Eropa menjadi agak sedikit berbeda. Justru ini akan membantu kita untuk menjelaskan mengapa toh ide yang sama itu diterjemahkan secara berbeda. Nah, ini kan menjadi berbeda. Kalau tadi mengapa mirip, sekarang agak berbeda. Mengapa ide yang sama itu menjadi diterjemahkan secara berbeda. Jadi ini kita bicara ide. Nah, sebuah ide itu menjadi lembaga, itu prosesnya panjang. Nah, oleh Sarnaska dan Jurges, ini ada tahapan-tahapan, mulai dari ide, kemudian ditranslasikan menjadi objek. Objek ini bisa teks, bisa gambar, bisa perwarupa. Ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa bentuk dokumen, rencana, dan lain-lain. Terus kemudian akan menjadi tindakan. Diterjemahkan jadi tindakan. Nah, ketika tindakan itu nanti sudah dilakukan berulang-ulang, menjadi stabil, menjadi bagian dari proses sehari-hari, maka dia menjadi lembaga. Ini prosesnya. Ide, objek, tindakan, dan lembaga. Proses translasi ini itu dipengaruhi oleh banyak hal yang disebut dengan editing rules. Jadi aturan-aturan penyuntingan di sana yang mempengaruhi proses translasi. Nah, minimal ada 3. Yang pertama konteks, itu mempengaruhi. Yang kedua logik atau logika, kita sudah diskusikan institutional logic pekan lalu. Kemudian yang 3 adalah formulasi. Bagaimana ide nanti diformulasikan dalam objek, diformulasikan dalam tindakan, dan lain-lain. Nah, ini framework atau rangka pikir. Ini juga bisa Anda jadikan semacam salah satu rujukan lah. Bagaimana dari teori nanti bisa digunakan untuk menjelaskan. Jadi teori yang baik itu sangat praktikal, membantu kita memahami fenomena. Nah,
Ini metode yang saya gunakan. Interpretive case study. Saya agak sulit menjelaskan lagi ke Anda ini, karena Anda tidak ikut mata kuliah saya waktu itu kan. Saya tidak mengajar mata kuliah metodologi penelitian Anda. Ini case study yang interpretif, kualitatif. Saya lakukan interview, saya kumpulkan dokumen, saya lakukan observasi di lapangan. Itu saya kumpulkan. Terus kemudian ketika saya mengkodifikasi data yang saya dapatkan, itu saya gunakan konsep translasi ide yang tadi saya ceritakan konsepnya, mulai dari ide, objek, tindakan sampai institusi, plus editing rule dengan semua turunan kecilnya. Nah, kemudian ketika saya melakukan sense making itu proses untuk memahami. Nah, saya gunakan strategi temporal bracketing. Jadi proses translasi yang panjang itu saya coba potong-potong menjadi potongan-potongan waktu. Kemudian saya melihat kira-kira ada berapa potongan waktu yang bisa menjelaskan proses. Ini yang disebut dengan temporal bracketing. Jadi di bracket di apa ya namanya? Dikurung gitu, dikurung setiap potongan waktu. Nah, nanti waktu-waktu ini bisa kita kumpulkan. Oh, ternyata dari periode ini sampai ini itu sama. Periode ini dan selanjutnya itu mirip. Itu bisa kita kelompokkan. Nah, ini strategi sense making itu ada beragam, minimal ada 7. Nah, cuma kelas kita tidak digunakan untuk menjelaskan itu. Tapi kalau Anda tertarik, saya bisa kirimkan artikelnya. Ini ada artikel menarik yang menulis, seingat saya namanya Anne Langley. Dia dari Kanada. Ini saya kebetulan termasuk murid langsungnya beliau. Saya pernah ikut kelasnya, tidak di universitas saya, tapi di universitas yang lain. Nah, ini teman saya. Jadi ini temuan besarnya. Kalau Anda lihat di bawah itu, ada tahapan di sana. Mulai tahun 2000 sampai 2001, 2002 sampai 2005, 2006 sampai saat ini masih mirip. Nah, kalau dilihat, ya kira-kira membacanya seperti ini. Kita mulai dari 2000-2001. Ini ada gambar front office counter. Ini loket layanan utama lah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini, ini ada dinas A, B, C, D, E, F. Nah, di sini ada warga yang menggunakan layanan untuk perizinan. Nah, sini saya tulis receiving. Ini artinya gini. Jadi counter layanan yang ada di sini pada tahun ini itu tugasnya hanya menerima dokumen. Menerima dokumen ajuan dari warga untuk mendapatkan izin. Proses dilakukan tidak di kantor ini. Waktu itu namanya masih unit. Belum dinas. Masih unit. Ya, unit ini tentunya tidak punya kewenangan yang sama dengan misalnya dinas atau badan. Proses itu masih dilakukan di dinas masing-masing. Nah, sehingga kewenangan dari unit perizinan itu hanya menerima berkas. Ini terjadi selama 2 tahun. Ini adalah semacam embrio untuk membangun dinas perizinan yang lebih terpadu. Nah, itu di awal itu pun bukannya tanpa masalah. Kenapa? Karena bisa jadi mensinkronkan banyak dinas itu juga tidak selalu mudah. Nah, ketika itu terjadi, maka semua anggaran untuk memproses izin, termasuk sumber daya manusianya, personelnya, itu masih tertaut atau menjadi tanggung jawab dinas masing-masing. Itu selama 2 tahun. Nah, kemudian tahun 2002 sampai 2005, kalau Anda lihat gambarnya menjadi berbeda. Di bawah sini, selain ada receiving, juga ada coordinating. Jadi unit, sama-sama unit, namanya masih unit perizinan. Yang tadinya hanya menerima berkas, sudah mulai dikasih kewenangan tambahan, mengkoordinasi.
mengkoordinasi. Nah, kalau Anda lihat, kalau tadi dinas itu semuanya berada di luar kota, dianggap ini garis persegi panjang ini melambangkan unitnya. Nah, kalau Anda lihat di sini gambarnya ada yang sebagian di luar, sebagian di dalam. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap departemen, setiap dinas itu titip personel. Titip personel, titip orang di unit perizinan. Jadi ada satu orang yang dititipkan di unit perizinan yang nanti bertugas membantu lalu lintas dokumen atau berkas perizinan. Pertanyaannya, ketika itu dititipkan ke unit perizinan, personel tadi itu anak buahnya siapa? Nah, ini anak buahnya kepala dinas tempat asalnya atau anak buahnya kepala unit. Anda bisa bayangkan kira-kira. Ini masih anak buahnya kepala dinas masing-masing. Dan anggarannya juga masih melekat di anggaran dinas. Nah, sehingga meskipun ada penambahan anggaran di unit tersebut, tetapi itu bukan berarti digunakan untuk sumber daya manusia atau personel yang dititipkan di unit tersebut. Ini tahapan kedua. Ini terjadi selama berapa tahun itu? 4 tahun kan? 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, baru kemudian tahun 2006 unit itu menjadi dinas. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat dari 2000 sampai 2006 ini perlu 6 tahun dari unit jadi dinas. Mungkin Anda akan bertanya, kok nggak sejak 2002, tidak sejak tahun 2000 menjadi dinas ya Pak ya? Kira-kira itu kan. Nanti akan kita lihat mengapa. Nah, 2006 ini menjadi dinas. Nah, ketika menjadi dinas itulah, maka tupoksinya tidak hanya menerima, tetapi juga memproses plus menyetujui atau menolak. Dan kalau Anda lihat, tidak ada lagi kaki yang di luar unit. Semuanya sudah di dalam. Nah, di sini sumber daya manusianya menjadi anak buahnya kepala dinas, anggarannya sudah menjadi anggaran dinas. Jadi prosesnya tidak lagi melibatkan dinas terkait. Jadi di prosesnya dokumen berkas diproses di dinas perizinan. Nah, ini kalau Anda lihat, ini kan menarik. Bagaimana memotret kejadian. Ini data yang saya dapatkan kira-kira sekitar 10 tahun lah. 10 tahun lebih, data 10 tahun lebih. Tapi digambar seperti ini ya. Menggambar seperti ini kan juga perlu mikirin. Nah, ini jadi dibuat sangat sederhana gambarnya, tetapi saya yakin akan memudahkan penjelasan. Ada komentar sampai sini? Kalau tidak ada ya? Belum namanya. Mas Lukman sudah mandok-mandok. Mas Fajar nggak ada pertanyaan? Belum Pak, saya ngikut biasanya Pak. Oh gitu ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Anda masih ingat tadi kotak-kotak ini kan di teorinya tadi? Jadi teorinya kan hanya ada 4 kotak. Mulai ide, objek, tindakan, institusi, kemudian editing rule di atas. Nah, kalau ini kita lihat, idenya kan sebetulnya sama, yaitu layanan terpadu. Nah, layanan terpadu, ide yang sama itu diterjemahkan menjadi berbeda-beda. Penerjemahan pertama, ini penerjemahan pertama, saya kasih nama UPTSA, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Satu atap ini bukan satu pintu ini, masih satu atap. Jadi di gedung yang sama, tapi counternya masih banyak, pintunya masih banyak. Ini
Kalau Anda tahu Samsat, tahu singkatannya kan ya? Nah, Sistem Administrasi Manajemen Satu Atap, itu Samsat. Nah, kemudian ini objeknya. Jadi konsep UPTSA 0.1.0 itu terjemahan pertama. Kemudian tindakannya apa? Tindakannya diimplementasikan pada 2 tahun pertama tadi, 2000 sampai 2001. Dengan otoritas hanya menerima aplikasi, menerima berkas. Menurut Anda gagal atau sukses proses pelembagaannya? Masih gagal. Masih gagal, kenapa? Karena masih tergantung dengan dinas terkait. Ketika ketergantungan itu tinggi, maka tidak bisa mengendalikan kualitas proses. Berapa lama, berapa biayanya, termasuk mengendalikan kebocoran-kebocoran di lapangan, dan lain-lain. Itu sulit. Anda lihat ada panah yang berbalik di sini. Jadi dari konsep awalnya tidak ada panahnya, saya tambahkan panahnya. Nah, panah ini termasuk kontribusi. Jadi terjemahan tidak hanya sekali, tapi ini ada 3 ronde di sini. Kemudian balik lagi ke sini, idenya masih sama, tetapi objeknya berubah, konsepnya diubah. Itu konsep UPTSA 2.0. 2.0. Kenapa tidak titik? Titik itu kan kalau gaya Inggris ya. Kan 2.0. Kalau Indonesia 2.0. Nah, kemudian diterapkan dari tahun 2002 sampai 2005. Nah, dengan otoritas yang bertambah, tidak hanya menerima, tapi juga mengkoordinasikan. Tetapi masih agak ompong, karena tidak punya sumber daya, tidak punya anggaran. Lagi-lagi ini juga masih gagal lah, belum berhasil. Atau setengah gagal atau setengah berhasil, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena sepenuhnya tidak bisa dikendalikan. Masih tergantung dari lembaga di luar unit, yaitu dinas-dinas terkait. Karena personel yang dititipkan di unit itu bukan anak buahnya kepala unit, tapi anak buahnya dinas asalnya. Nah, kemudian baru terjemahan yang ketiga. Tahun 2005, nah, konsepnya, objeknya sudah diubah, yaitu menjadi konsep dinas perizinan. Nah, kemudian diterjemahkan menjadi aksi tindakan, nah, salah satunya terkait dengan kewenangan atau otoritas yang ditambahkan, tidak hanya menerima atau mengkoordinasikan, tetapi sudah boleh memproses, termasuk menyetujui atau menolak aplikasi. Nah, menurut saya ini menurut titik balik yang tadinya itu susah dikendalikan, ini menjadi lebih tertib. Alur kerja atau workflow itu bisa lebih tertata, biaya bisa lebih transparan, waktu layanan bisa lebih pasti, termasuk juga warga bisa melacak proses layanannya sedang berada di meja mana, sudah sampai mana, ini bisa dilacak. Ini prosesnya, ada 3 translasi. Kalau kita lihat yang bagian atas di situ ada banyak editing rules. Nah, ini yang tadi menjawab pertanyaan tadi. Tadi mungkin Anda mulai berpikir kenapa tidak mulai tahun 2000 itu langsung dinas. Ternyata ada masalah kesiapan internal. Mereka belum siap. Belum siap karena ini terkait dengan konstelasi antar aktor, termasuk relasi kuasa antar aktor dan lain-lain. Orang itu kan paling nggak suka kalau diminta kewenangannya kan. Nah, meminta kewenangan dari sebuah unit itu tidak selalu mudah. Sehingga akhirnya apa disepakati pada saat itu sebelum dinas kita jadi unit aja dulu, kira-kira seperti itu. Karena di sana ada power interplay dan kemudian juga ketika tadi menjadi layanan terpadu dinas itu ternyata juga ada momentum yaitu regulasi nasional. Nah, konteksnya berubah
Kalau tadi belum wajib, tahun 2005 ini wajib. Itu menjadi momentum. Yang tadinya masih setengah hati dalam tanda kutip, ini harus penuh hati. Termasuk juga kalau kita lihat pada saat UPTSA itu yang nomor 2,0 itu juga ada, seingat saya Pak Wali Kota, yaitu periode kedua. Periode kedua itu juga menurut saya penting karena apa? Sudah punya pijakan yang kuat, basis kuasanya itu kuat. Nah, sehingga bisa agak sedikit memaksa lah, kira-kira seperti itu. Jadi yang tadinya hati-hati hanya dikasih kewenangan menerima, ditambah kewenangannya menjadi mengkoordinasi. Logiknya atau logikanya juga berubah. Atau ada 3 logika yang saling terkait di lapangan. Saya temukan. Pertama, untuk peningkatan layanan publik. Ini terjadi, disebut oleh beberapa informan. Kemudian juga pengurangan pemberantasan korupsi terjadi karena perizinannya termasuk lahan basah. Lahan basah di beberapa daerah izin ini kadang masih harus lewat pintu gerbangnya penguasa lokal. Entah Pak Bupati, entah Pak Wali Kota. Kita tidak tahu yang terjadi seperti apa. Yang jelas tidak sepenuhnya diberikan atau didelegasikan ke dinas. Tidak sepenuhnya. Ya, biasanya tidak semua, tapi untuk hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu, terutama untuk proyek-proyek besar lah, kira-kira seperti itu. Atau proyek-proyek yang pelik karena terkait dengan lokasi yang masih abu-abu dan sebagainya. Itu terjadi. Contoh atau perumahan besar, itu kadang masih dieskalasi di beberapa tempat yang saya temukan di lapangan saat itu. Kalau di Jogja nampaknya bisa diselesaikan di level dinas. Kemudian perbaikan proses internal. Ini kan menjadi lebih jelas. Mengurus izin berapa lama, biayanya berapa, dan lain-lain. Ini sangat penting. Karena bisa juga dilacak perkembangannya. Kemudian kalau Anda lihat di bagian kanan itu formulasinya juga mempengaruhi proses translasinya. Contoh, standardized, proses yang terstandar. Anda bisa bayangkan izin yang dikumpulkan, yang jumlahnya banyak itu, kalau Anda ingin tahu detailnya ada di artikel yang saya sertakan di kompendium ya. Ada di sana. Setiap dinas itu punya standarnya masing-masing. Dan kalau itu hanya diambil saja, dikumpulkan dalam satu pintu, satu tempat, saya yakin akan luar biasa rumit. Belum lagi, kalau Anda lihat, ketika tim yang dibentuk di dinas itu adalah kiriman dari dinas-dinas terkait, mereka punya pengalaman yang berbeda-beda, kulturnya juga mungkin beda-beda, padahal waktu sudah di dinas perizinan yang dilayani bisa sangat beragam. Nah, di sini perlu proses yang terstandar. Proses terstandar, membuat kultur baru. Salah satu kultur yang dibangun adalah pada saat itu ibu kepala dinas, kebetulan ibu kepala dinas pertama itu ibu-ibu, membuat semacam program transfer pengetahuan dan transfer keahlian setiap orang. Jadi diprogramkan setiap jam berapa, hari apa, itu saling berbagi cerita. Mengurus ini, prosesnya seperti ini, tantangannya di sini, mengurus yang lain. Jadi semua saling cerita, jadi semua staf yang ada di dinas menjadi saling tahu. Saling tahu, karena mereka harus melayani beragam jenis izin. Hanya izin-izin yang sangat unik yang tidak dimasukkan ke dinas ini. Nah, salah satunya adalah izin terkait dengan sektor kesehatan. Pendirian rumah sakit, klinik, dan lain-lain itu sampai hari ini masih di dinas kesehatan. Karena memerlukan sekuritinasi atau pengecekan verifikasi yang lebih rumit dan unik. Jadi tidak semuanya dimasukkan ke dinas perizinan. Tapi izin-izin yang lain sebagian besar sudah di sini.
jenis izin yang dikumpulkan pun ini kalau Anda bandingkan dengan kota-kota lain atau kabupaten lain ini juga bervariasi. Bervariasi. Mereka punya faktor kontekstual yang berbeda-beda. Termasuk juga terkait dengan power interplay antar aktor di sana. Ini. Kemudian di sana juga kalau kita lihat di formulasi ada simplifikasi layanan perizinan. Syaratnya menjadi lebih terstandar dan lain-lain, lebih simpel, lebih sederhana, maaf. Kemudian penggunaan teknologi informasi. Ini juga salah satu kunci juga di sana. Nah, sehingga dengan beragam jenis izin yang mengurusi dengan beragam latar belakang, workflow-nya dibuat, teknologi informasi ini sangat penting. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana pergeseran peran dari teknologi informasi ini dalam mendukung layanan di dinas perizinan yang kita diskusikan sore ini. Nah, ini beberapa kontribusi dari penelitian ini kalau Anda lihat. Cerita yang tadi saya sampaikan itu minimal kalau Anda perhatikan bisa menjelaskan mengapa ide yang sama itu bisa diterjemahkan secara berbeda-beda. Nah, ini sama-sama di kota Jogja saja dengan properti temporal yang berbeda 2000, 2001, 2002, 2005, 26 sampai hari ini itu berbeda. Dan ini menjadi lebih kaya ketika misalnya Anda mau melakukan hal yang sama di tempat lain, dalam konteks yang lain, dalam setting yang berbeda. Faktor-faktor kontekstualnya itu akan mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan, keputusan, atau pilihan-pilihan itu ditentukan. Kemudian di sini juga memberikan bukti bahwa proses translasi itu tidak proses satu ronde. Nah, ini ada proses multi ronde. Nah, ini juga penting. Nah, tadi ada faktor-faktor penjelas termasuk kesiapan internal, regulasi, simplifikasi proses, penggunaan teknologi informasi dan lain-lain. Nah, sehingga nanti kalau misalkan Anda jadi konsultan, ini juga bisa mempengaruhi kira-kira strategi apa yang digunakan. Ya kalau mau ngebut itu kalau misalkan Anda beli moge lah, bisa sampai berapa? 150 km per jam ya, atau 200 km per jam misalnya. Kan secara teknis mungkin kan? Mungkin. Cuma Tapi gimana Mas Fajar? dulu pas awal-awal OSS diresmikan online single submission itu Pak. Ya. Kan sempat ada kasus kayak izin AMDAL. Izin AMDAL itu kan memang harus survei lokasi, Pak. Betul. Nah, kan dulu itu sempat ramai juga di media online itu kan ada developer dia bikin gedung terus dia melalui OSS itu terus AMDAL-nya diterbitkan tapi dari lingkungan sekitar itu sempat ada protes istilahnya tidak setuju gitu. Jadi memang kadang kekurangannya di situ sih Pak, kadang yang OSS, tapi di kategori yang lain memang oke gitu. Tapi untuk yang ada kaitannya sama lingkungan itu memang agak repot sih Pak. Nah, ini menurut saya catatan menarik itu. Iya. Karena saya tadi belum menceritakan ya. Tadi saya gambar dalam kotak-kotak tadi, jangan dibayangkan prosesnya itu selesai di atas meja loh ya. Harus ke lapangan. Beberapa izin itu harus dicek ke lapangan. AMDAL itu pasti harus ke lapangan kan? Iya, betul. Dan sebagainya. Izin mendirikan bangunan-bangunan itu misalnya, itu juga didatangin ke lapangan. Betul nggak antara gambar yang dimasukkan dengan kenyataan di lapangan dan lain-lain. Itu penting. Nah, ini juga bisa menjadi pintu yang agak-agak licin juga ketika ke lapangan. Ketika di kantor kan aman kan semuanya kan prosesan termonitor oleh sistem. Ketika di lapangan ini kan susah.
Jadi di kota yang kita kenal bersih pun misalnya, saya ke lapangan, saya wawancara dengan beberapa warga, ketemu dengan beberapa perwakilan developer perumahan gitu. Ceritanya berbeda itu. Cuma yang ini tadi tidak kota Jogja loh ya. Ada kota lain, saya ngetem sehari lah di kantor dinas perizinan itu. Ikut antri, kemudian ya ambil ngobrol. Itu ceritanya macam-macam itu. Termasuk cerita yang tadi Mas Fajar sampaikan tadi. Ini menurut saya catatan penting. Catatan penting. Jadi teknologi informasi memang bisa membantu, tetapi manusia itu sangat penting. Jadi bagaimana manusia itu integritasnya terjaga, bagaimana sistem itu bisa didesain untuk mengurangi kemungkinan kebocoran, itu menjadi penting. Minimal Anda menjadi tidak naif lagi berpikirnya kan. Nah, jadi dengan sistem semuanya beres, enggak. Jadi personel orang itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Contoh lain misalnya ada di kota Surabaya, itu agak spesial itu. Di sana bahkan namanya masih unit loh, gitu, masih UPTSA. Tapi karena Surabaya besar itu ada dua, Surabaya Barat dan Timur. Dan yang menarik, beberapa izin itu tidak perlu diambil di UPTSA, cukup diambil di kelurahan. Nah, karena semuanya bisa sudah daring, nanti langsung diambil di kelurahan saja. Contoh IMB, seingat saya itu tidak harus di dinas itu, di UPTSA, tapi di kantor kelurahan sudah bisa diambil. Ini contoh. Nah, ini juga idenya sama, meningkatkan kualitas layanan, memperlancar proses perizinan, tapi terjemahnya di lapang beda-beda. Kalau siapa tahu di daerah Anda masing-masing juga berbeda juga. Saya juga pernah ke Jembrana di Bali. Ini juga saya dapatkan berbeda juga penerjemahannya. Idenya sama, tapi penerjemahan beda, termasuk berbeda menentukan izin apa yang dikelola oleh dinas perizinan dan izin apa yang masih di dinas terkait. Di Jembrana yang memulai agak awal pun sampai hari ini, kalau Anda nanti bantu ngecek, belum menjadi dinas, masih menjadi kantor. Jadi kantor itu kewenangannya masih lebih rendah dibandingkan dinas. Ada unit, ada kantor, ada dinas, ada badan, itu beda-beda. Dinas itu tidak bisa memerintah dinas yang lain. Yang bisa mengkoordinasikan itu mungkin levelnya badan atau setingkat sekretaris daerah. Tapi dinas tidak bisa mengkoordinasikan dinas yang lain. Nah, ini juga penting dipahami loh ketika kita bicara sektor publik. Jadi bukan hanya niat baik, tetapi juga ada eselonisasi. Siapa boleh memerintah siapa, siapa boleh memobilisasi siapa, dan lain-lain. Ini menurut saya penting. Jadi tadi cerita dari Mas Fajar kan melengkapi. Jadi tadi meskipun moginya tadi CC-nya besar, bisa ngebut, tapi di jalan kampung kan nggak bisa juga kan? Nah, jadi ada konteks. Di jalan aspal tapi sedang ada seripah juga, kalau ngebut dilempar batu tetangga kan, kira-kira gitu. Ini kan ada konteks yang namanya perlu dipahami. Nah, sehingga kalau Anda jadi konsultan atau jadi pengembang ini mulai berpikir ke sana. Ya sebetulnya kalau mau dilupakan juga bisa, cuma kan masalah tega atau tidak tega. Anda jadi di proyektor, yang penting dibayar, kasihkan beres, tinggal pergi kan bisa juga kan. Pertanyaannya apakah Anda tega seperti itu kan gitu ya. Nampaknya kalau sudah ikut kelas ini agak nggak tega dikit lah, minimal gitulah. Ya, sebenarnya bisa jadi ini di luar hal yang teknis ya.
Tapi ketika Anda sudah tahu kan harusnya mulai berpikir agak berbeda. Variabelnya banyak sekali. Nah, ternyata lagi-lagi ide yang sederhana, kalau Anda mau sebut seperti itu bisa memberikan dampak yang lebih ketika diterjemahkan secara baik, diterjemahkan dengan pertimbangan konteks, diterjemahkan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang memang diperlukan. Jadi tidak sistem hantam kromo. Terus pokoknya gini ya, itu repot itu. Itu ternyata menarik. Ini tentu saja cerita yang rumit itu kita sederhanakan dalam sebuah paper kan ya. Paper kan tidak bisa melihat semua cerita. Dan tidak semua yang tahu saya tuliskan di paper. Karena saya juga masih perlu hidup normal juga. Kira-kira seperti itu. Ada komentar lagi yang lain? Mas Iwan, Mas Lukman, Bang Mukail. Itu paling tahu Pak kalau yang rumit-rumit Pak. Biasanya dia banyak rumitnya itu Pak. Kalau orang lapangan tahu banyak itu. Mas Mukail ada cerita yang mau dibagi Mas Mukail? Belum ada ya Pak. Yang belum dibayar kemarin Il nggak diceritain. Oh ya, sekarang udah menjelang akhir Desember loh. Surat itu tadi surat itu. Akhir tahun loh ini. Iya. Apa yang mau dibagi Pak? Sedih semua Pak. Saya terima kemarin Pak. Itu yang sedih-sedih itu kalau konseptualisasi bisa menjadi tesis kan? Jadi tesis. Bayaran telat nggak bisa jadi tesis ya Pak? Oh gitu. Kalau bisa Anda kumpulkan kasusnya, Anda bisa kasih apa ya istilahnya penjelas, ada bingkai teorinya, itu menurut saya menarik. Karena yang seperti itu, ini saya mencoba meraba-raba yang Anda bayangkan loh ya, yang Anda alami. Yang seperti itu agak susah didapatnya dari orang lain. Kalau pengalaman pribadi kan lebih karena kalau orang lain saya pernah mencoba meneliti sesuatu, ada proyek-proyek gagal lah, kira-kira gitu. Itu kalau ditanya ya bunyinya gimana Pak? Ya gitulah Mas, cuma gitu aja. Bener Pak. Biar cepet move on Pak. Soalnya nanti berlarut-larut Pak. Betul, nah, makanya. Tapi kalau pengalaman ini kan ditanya lengkap gitu. Iya. Dan sampai hari ini mencari penelitian yang menceritakan yang pahit-pahit itu nggak banyak. Kegagalan, masalah itu tidak sangat banyak. Karena memang karakteristiknya sulit untuk diteliti. Nah, sehingga kalau Anda tertarik di hal yang seperti itu menjadi menarik itu. Ketika saya waktu S3 meneliti tentang pengadaan barang dan jasa secara daring saja, itu saya dikomentari salah satu penguji eksternal saya, wah kamu berani katanya. Karena itu termasuk isu yang sensitif. Iya. Kayak contohnya yang kasus bantuan COVID itu kan mesti pengadaannya juga kayak gitu. Nah, kayak gitu itu kan sensitif sekali kan? Sensitif Pak. Ya. Kalau Anda menulis di koran sebelum ditangkap, bisa tidak pulang juga itu. Bisa. Ya kan? Nah, mungkin mampir kemana dulu kan kira-kira gitu kan? Iya. Jadi memang ada beberapa isu yang sensitif, tapi sebetulnya ya kalau negara demokratis itu ya yang sensitif nggak ada masalah kan, yang penting ada datanya, argumentatif kan, harusnya ya, harusnya seperti itu. Ya meskipun kenyataannya kadang tidak seindah itu. Nah, kalau kita lanjutkan, ini saya temukan contoh beberapa kutipan dari lapangannya. Ini contoh yang saya temukan di lapangan, ini menarik. Ketika ada regulasi baru dari pemerintah pusat, kita tidak mengambilnya begitu saja. Kita harus berpikir secara menyeluruh tentang struktur organisasi,
tentang personel, tentang penganggaran, tentang otoritas. Mengambil otoritas dari sebuah departemen tidak mudah. Nah, ini kan menarik. Jadi ada regulasi misalnya harus seperti ini, itu tidak secara mentah-mentah ditelan. Tapi coba dikontekstualisasi. Kira-kira untuk konteks penelitian ini di Kota Jogja itu diterjemahkannya seperti apa toh? Ini menurut saya menarik. Karena apa? Karena ini memerlukan energi ekstra. Tidak semua orang itu siap untuk itu. Yang bagian bawah ini menarik juga, maaf. Ini. Ya, ini terkait dengan perubahan besar saat itu. Wali kota mengundang semua kepala dinas yang terlibat dan wali kota meminta mereka yang tidak setuju dengan ide mendirikan dinas perizinan untuk membuat pernyataan tertulis di atas materai 6.000. Tak seorang pun yang melakukan. Ini gaya Jogja banget ini. Gaya Jogja banget. Kira-kira gini lah Pak Wali Kota ngomong. Silakan yang nggak setuju membuat pernyataan tertulis di atas materai, nanti kirimkan ke kantor saya, kira-kira gitu. Kan enak banget tuh gaya orang Jogja, nggak marah gitu ya. Tapi Anda bisa membayangkan kalau misalkan ada yang ngirim ke kantornya Pak Wali Kota, mutasi ya mungkin ya, atau mungkin demosi ya. Nah ini contoh, jadi ini gaya Jogja. Makanya Jogja itu kalau pakai keris itu di belakang kan. Kalau pakai belangkon itu bendolnya ini enggak di depan tapi di belakang sini. Di depan tuh halus ya. Tapi ketika noleh belakang ada bendolnya. Itu kayak filosofinya ngeri. Ada filosofinya itu. Ketika ini saya ceritakan di forum internasional, Anda tahu pertanyaannya dari audiens. Patul itu artinya apa? Jadi mereka nggak bisa membayangkan bahasa simbolik seperti ini. Nah, saya bilang kalau ada yang mengirim ya paling besok sudah diganti sebagai kepala dinas. Nah, ini. Tapi kan pesan itu nggak tertulis, harus membaca antar baris kan di sini. Kalau dibaca barisnya kan nggak kelihatan, harus antar baris. Jadi reading between line. Nah, gitu. Itu bahasa Inggrisnya kira-kira gitu. Nah, contoh lain ini. Ini terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Di awal, di tahun 2000, teknologi informasi itu hanya sebagai unit pendukung. Tetapi ketika sudah dilakukan evaluasi organisasi, bidang teknologi informasi itu menjadi inti. Dan itu terjadi tahun 2003. Ini kan contoh kan, ada perubahan peran. Tahun 2000 itu hanya pendukung, tahun 2003 sudah menjadi unit inti. Tahun 2003 tadi kan sudah mulai masuk tahapan kedua kan, UPTSA 2.0 kan. Nah, itu sudah mulai. 2006 lebih penting lagi. Kemudian yang lain kalau kita lihat, apa yang kita restrukturisasi pada saat itu bukan hanya atau bukan dinas perizinan, tapi semua dinas. Ini kan ini contoh. Jadi regulasi itu dari pemerintah pusat tidak hanya diterjemahkan letterless, tetapi digunakan sebagai momentum untuk reorganisasi semua dinas. Nah, kita identifikasi proses-proses yang harus dijalankan oleh setiap dinas. Tidak ada seorang pun yang komplain. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang tahu nanti kalau dinasnya berubah dia akan dituliskan di dinas mana. Ini kan menarik. Mau digendoli di apa namanya digendoli itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ada kewenangan misalnya di dinas A, dia orang dinas A, pokoknya dia bertahan jangan sampai kewenangan A ini dipindah. Mereka sudah lagi tidak punya alasan. Kenapa?
bisa jadi kewenangannya masih di A, tapi dia nanti tidak lagi di A gitu loh. Bisa dipindah ke dinas B. Karena di pemerintah kan ada yang namanya tour of duty kan. Tour of duty. Jadi orang itu berkeliling di antara dinas. Bisa jadi periode ini dia ngurus jalan, karena Kim Praswil, tahun depan ngurus jalan-jalan pariwisata. Kan bisa aja deh. Karena tour of duty. Nah, jadi ini ternyata menarik. Silakan gendoli, silakan menahan, tapi belum tentu nanti ketika ada restrukturisasi organisasi Anda masih di situ. Ya, ini menurut saya sangat penting. Jadi membuat disasosiasi antara orang dengan dinasnya. Jadi tidak relevan lagi dia membela dinas itu. Menurut saya ini strategi jitu ini, strategi jitu. Dan akhirnya saya lakukan juga ini di kampus. Tak kasih contoh lah, ini bocoran ini saya gunakan. Jadi saya meliti gini, kadang ilmunya bisa untuk tempat lain. Suatu saat sekitar tahun 2000 bentar, saya lupa. 2014. Saya ditugasi oleh Ketua Prodi sebagai tim kurikulum. Dalam kurikulum selama ini, itu saya cerita kepada Anda yang belum mungkin bersentuhan dengan dunia akademik ya. Itu bisa jadi kurikulum itu didiskusikan setahun itu, tapi hasilnya mirip. Atau bahkan mungkin sama. Kenapa? Karena bisa jadi ada rasa memiliki yang sangat tinggi. Ini mata kuliahku, ini mata kuliahmu, itu mata kuliah dia. Nah, ketika itu rasa memiliki yang terlalu tinggi, kan tidak mungkin kan ada mata kuliah yang dihapus kan. Nah, apalagi misalnya sudah membuat buku dan sebagainya. Terus nanti yang beli buku saya siapa dan sebagainya. Itu kan contoh dosen yang diktator itu. Jual diktat beli motor. Nah, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya bilang gini sama teman-teman. Pertama ada workshop 1 hari, pertanyaannya 1. Jadi satu hari workshop pertanyaan cuma 1. Pertanyaannya adalah mata kuliah apa yang akan kita hapus? Cuma itu aja. Itu sehari diskusi. Dan di akhir hari nggak ada yang dihapus. Nah, tapi kan sudah mencoba. Akhirnya yang saya lakukan saat itu, ya kita nggak tahu di kurikulum baru kita ngajar apa. Nah, itu kan sudah mulai disasosiasikan antara dirinya dengan mata kuliah. Kita tidak tahu di kurikulum baru kita ngajar apa. Kita harus manut kaprodi. Ditugaskan apa manut. Harus siap belajar baru. Belajar hal baru, mata kuliah baru. Nah, setelah itu yang disepakati, enak sekali. Mengubah mata kuliah itu enak, menambah enak, menghilangkan enak sekali. Karena kalau tadi ya katalah berjibaku menahan, belum tentu yang ngajar dia juga. Kalau memang dia itu menjadi pengawal mata kuliah itu, ternyata enak sekali akhirnya. Akhirnya makanya di Informatika UI tahun 2016 itu ada mata kurikulum baru yang sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Itu perlu waktu 2 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga kalau kita lihat dampaknya lumayan bagus lah. Berbeda, SKS-nya lebih besar, strukturnya lebih sederhana, energi mahasiswa tidak tercerai-berai, karena bisa jadi satu tugas untuk 3 mata kuliah dan lain-lain. Jadi satu tugas 3 mata kuliah nilai 3 dosen, tapi tugasnya cuma 1. Ada yang melihat dari bahasanya, bahasa Indonesia misalkan. Ada yang melihat dari proses pengembangannya, RPL, rekayasa perangkat lunak. Ada yang melihat dari proses bagaimana tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan itu dibangun, mungkin sistem informasi. Jadi beda-beda. Tapi laporannya 1. Nah, ini contoh. Bagaimana ide yang saya dapat di lapangan saya gunakan. Ini contoh. Ini harusnya nggak saya ceritakan, tapi udah terlanjur karena udah saya direkam ya orang tahu nggak apa-apa tuh untuk kebaikan. Tapi kan waktu disampaikan kan tidak dijelaskan. Strategi itu kan dibahas ketika sudah terjadi kan.
Karena berhasil. Kalau nggak berhasil nggak dibahas lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik. Ada lagi yang menarik di sini nih. Ini yang dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas ketika membangun budaya baru. Di 6 bulan awal ketika kita betul-betul terintegrasi, terpadu dan saling tergantung, tidak ada kata hanya. Ada yang mengatakan saya hanya office boy. Saya bilang ke dia, itu yang bilang Ibu Kepala Dinas. Tidak ada kata hanya di sini. Kita semuanya mirip satu badan, ketika yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Ini menurut saya menarik. Bagaimana filosofi yang sering kita dengar, ini hadis sebetulnya. Jadi orang Islam itu kan mirip satu badan. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut demam. Ini terjemahan saya gitu. Supaya dipahami orang asing, toh. Jadi yang satu sakit, badan yang lain itu ikut demam. Ternyata ini menarik. Filosofi sederhana tapi betul-betul digunakan untuk membangun budaya baru. Nah, ini yang digunakan oleh Ibu Kepala Dinas saat itu. Artinya apa? Pelajaran yang kita dapat. Jadi seringkali ada katakanlah pendekatan-pendekatan yang menurut kita itu sederhana. Mungkin kita tidak memikirkan dampaknya secara signifikan itu. Tapi ternyata kalau itu digunakan dengan cara yang tepat, di konteks yang tepat, dampaknya bisa luar biasa. Dampaknya bisa luar biasa. Hal-hal kecil yang punya dampak luar biasa. Nah, ini menurut saya juga penting ini. Saya kasih contoh lagi yang lain. Nah, ini agak out of context, tapi menurut saya menarik. Saya tahun 2000-an awal itu meneliti di warnet, meneliti warnet di Indonesia lah. Jadi kalau Anda lihat publikasi internasional tentang warnet di Indonesia itu biasanya menemukan nama-nama saya. Nama saya di awal-awal tahun 2000-an. Saya teliti sampai tahun sekitar seingat saya 2005 atau 2000 berapa. Di Jogja, Surabaya, bahkan sampai Lombok dan lain-lain. Nah, di situ ada di paper yang kita tulis ada sekitar 10-an paper lah, seingat saya itu. Itu ada satu paper yang kita tulis itu menyebut gini kira-kira. Jadi menggunakan warnet untuk main game. Dan saat itu kita menuliskan atau perspektif kita saat itu main game itu tidak bermanfaat. Itu kan contoh sederhana kan? Nah, kenapa ini saya jadikan contoh? Kita dapat komentar dari reviewer. Reviewer punya perspektif yang berbeda. Menurut kamu mungkin nggak bermanfaat, tapi bagi pengguna itu bisa meningkatkan skill penggunaan teknologi informasi. Menggunakan keyboard, mouse itu menjadi sangat penting. Dengan main game. Nah, itu kan contoh. Jadi main game yang kita anggap sepele itu, di awal-awal orang belajar teknologi informasi menggunakan komputer, internet, itu bisa menjadi pintu masuk. Akhirnya kita koreksi paper kita. Jadi tidak terlalu negatif terhadap bermain game. Nah, ini contoh. Hal-hal kecil yang nampaknya luput dari pengamatan itu bisa sangat penting. Contoh lain di sini misalnya. Ini dinas perizinan yang didirikan digunakan untuk meningkatkan layanan publik. Kita berada di sisi publik. Dia difasilitasi. Tetapi ketika dinas sudah berjalan, kemudian saya sadar bahwa pemerintah kota yang menikmati manfaatnya. Jadi yang tadinya publik itu malah itu kami yang sadar, kita yang mendapatkan manfaat. Mulai dari efisiensi waktu, proses waktu pemrosesan aplikasi yang lebih terkontrol, biaya yang lebih murah, bahkan efisiensi energi. Tidak perlu lagi adanya energi yang dialokasikan, dibutuhkan untuk koordinasi antar dinas karena sudah terintegrasi. Ini kan contoh menarik.
Jadi yang tadinya itu niatnya untuk melayani publik, ini justru tidak hanya itu. Justru manfaat internalnya banyak. Ini kan hasil refleksi ya setelah berjalan. Baik, komentar pertanyaan? Nanya sedikit, Pak. Mas Lukman. Tadi sempat disampaikan kan ada OSS itu kan dengan awalnya dengan ide yang sama, tetapi bisa jadi dengan implementasinya menghadapi masalah yang berbeda-beda nih Pak. Maka dari itu kan akan mengakibatkan penanganan juga yang berbeda, juga kisah perjalanan transformasi lembaganya juga sendiri-sendiri. Nah, apakah di situ terdapat klasifikasi Pak atau semacam pemetaan secara general gitu untuk menyajikan bahwa misalnya suatu lembaga ini atau dinas ini sudah berada di step ini atau berada di klasifikasi tertentu misalnya dalam perkembangan transformasinya Pak? Oke, makasih Mas Lukman. Agak susah membuat pola yang siap pakai gitu ya. Agak susah. Tapi beberapa konsep penting bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan ini bisa multidimensi kan ya. Bisa sumber daya manusianya, bisa regulasinya, bisa infrastruktur fisiknya, dan lain-lain. Saya kasih contoh ekstrim. Saya ke Nagikeo. Nagikeo itu di NTB, itu kabupaten baru, ibu kotanya Mbai. Di sana saya temukan satu dinas dengan gedung yang sederhana, orangnya cuma 3 orang. Tetapi kalau di kota lain, kabupaten lain itu 5 dinas. Ini contoh ekstrim kan? Itu mau diapa-apakan itu susah. Karena ngurusi 5 bidang, orangnya cuma 3. Padahal wilayahnya luas sekali. Jadi dinas A, B, C, D, kira-kira gitu nama dinasnya. Ini kan contoh. Jadi kesiapan. Kemudian yang kedua, yang saya lihat cukup kritikal adalah relasi kuasa atau power interplay. Ketika ide yang seperti ini itu berasal dari atasan, wali kota, bupati, itu lebih mudah terimplementasi. Karena ada relasi kuasa yang lebih kuat di atas tadi kan idenya. Tapi ketika ide itu berasal dari kalangan akar rumput, kira-kira seperti itu, tanpa dukungan yang punya kuasa, agak susah. Ini juga bisa menjadi semacam diskusi. Ide berasal dari mana? Ide berasal dari mana? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, menurut saya momentum ya. Momentum itu menurut saya penting. Momentum. Contoh tadi kota Jogja itu ada momentum. Momentumnya adalah peraturan dari pemerintah pusat. Seingat saya ini Permendagri yang memerintahkan untuk memberikan layanan lebih baik, pelayanan terpadu. Nah, sehingga itu adalah momentum yang menurut saya punya daya paksa. Nah, sehingga momentum-momentum itu juga memang perlu dicari kalau diperlukan. Jadi saya kasih contoh lah di konteks yang lain ya. Anda beberapa sudah punya anak belum? Belum ada yang punya anak kecil ya? Belum, Pak. Belum. Nah, saya punya anak kecil dulu, sekarang udah besar. Nah, dulu itu kalau sekolah itu lebih manut gurunya dibandingkan bapak ibunya. Nah, ini kan contoh kan. Saya sangat mengenali pola. Jadi misalnya dia di sekolah belajar ABC, saya di rumah saya ajari DEF itu enggak mau. Apa yang saya lakukan? Saya bilang ke gurunya, Bu, nanti tolong dikasih tahu kalau di rumah diajari ibu bapak DEF mau, selesai itu. Nah, tahu ya maksudnya ya? Artinya kita mencari jalan bagaimana ide yang punya daya paksa itu muncul. Jadi kalau misalkan Anda sekarang belum menjadi pimpinan tertinggi di kantor Anda, misalkan, Anda punya ide bagus,
Dan bisa jadi kalau yang ngomong Anda tuh orang nggak percaya. Alah masih, kira-kira gitulah. Kalau itu terjadi, caranya salah satunya mudah. Anda ketemu berdua dengan pimpinan, punya ide itu, sampaikan ke pimpinan, biar yang ngomong pimpinan. Pimpinan juga merasa terhormat karena punya ide cerdas, gitu, meskipun itu ide Anda. Dan orang yang mendengar akan manut. Nah, itu kecerdasan jalanan loh ya, tidak ada di buku itu. Bahkan ketika saya ketemu dengan seorang bupati gitu, pengen minta saran ke saya nggak kasih saran. Saya bilang, Bapak mau ditiru, saya hubungkan dengan bupati yang lain. Kalau yang ngomong antar bupati berbeda. Itu contoh. Jadi ketemu aja studi tiru, kita temani misalnya, nanti biar bupati tempat yang sukses itu yang cerita. Itu lebih didengar dibandingkan saya yang ngomong. Tahu kira-kira ya? Ini kalau dalam bahasa Jawanya itu nyabok nyileh tangan, kira-kira gitu. Nabok nyileh tangan. Jadi kita mau memukul orang, tapi memukul dalam tanda kutip, tapi pinjam tangan orang lain. Tapi kan idenya jalan, yang diberitahu juga bahagia, karena merasa terhormat, yang ngasih tahu orang terhormat, kira-kira gitu. Nah, jadi ini strategi. Jadi saya termasuk orang yang sangat jarang misalnya berpendapat frontal di forum kepada atasan saya. Kalau mau saya bilang, saya mau ketemu Pak empat mata, udah selesai. Nanti yang ngomong di forum biar beliaunya. Ini contoh, ini di buku tidak ada, tapi minimal selama ini sukses lah. Semua orang merasa terhormat, ide juga selamat gitu. Tidak menguap idenya. Ada lagi komentar? Ya, ini 3 tadi Mas ya. Berarti tadi momentum terakhir, kemudian yang kedua terkait relasi kuasa. Relasi kuasa. Yang pertama tadi terkait dengan kesiapan.